Kesiagaan untuk bereaksi dengan rasa takut misalnya, bergantung pada seberapa banyak rasa takut di dalam diri, yang kemudian dipicu oleh stimulus dari luar. Dipicu oleh stimulus dari luar. Semakin besar ketakutan yang kita simpan, semakin persepsi kita tentang dunia diubah menjadi pengharapan yang menakutkan. Mengharap terus. Akhirnya jadi ada ekspektasi. Katanya 70% penyakit dari pikiran. Almost yes. Tapi ada yang bilang juga 85, ada yang bilang juga 92. Ya anyway, teman-teman, berarti pikiran bisa bikin kita sakit nggak? Semakin besar ketakutan yang kita simpan, semakin persepsi kita tentang dunia diubah menjadi pengharapan yang menakutkan. Mengharap terus. Akhirnya jadi ada ekspektasi. Katanya 70% penyakit dari pikiran. Almost yes. Tapi ada yang bilang juga 85, ada yang bilang juga 92. Ya anyway, teman-teman, berarti pikiran bisa bikin kita sakit nggak? Bisa nggak? Pikiran bisa bikin kita sakit nggak? Iya. Berarti kalau pikiran bisa bikin kita sakit, berarti pikiran bisa bikin kita sehat. Betul nggak? Berarti tinggal milih nih. Saya mau menjadikan pikiran ini sebagai sumber sakit atau sumber sehat, itu pilihan. Nah, simpel teman-teman yang mau belajar, teman-teman lagi menggunakan pikirannya untuk sehat. Mantap. Aku pengen sehat, yes. Dan ya mudah-mudahan ya after ini kita tuh bisa nerima lebih baik gitu sih diri ini. Ini tuh banyak ditolak loh, banyak dibully. Sok coba kalau ngaca yang dilihat pasti jeleknya dulu. Kurang apa ya gitu. Jeleknya dulu yang dilihat. Ini dikomplain mulu gitu. Sok kapan terakhir memuji diri? Bukan so pede, bukan ya, tapi menerima gitu. Dalam artian bersyukurlah tuh bahasanya. Berterima kasih gitu. Dan bukti kita berterima kasih sama diri kan sederhana, dirawat. Karena kita nggak bisa lepas dari ini nih. Dan seumur hidup kita hanya akan bareng sama si ini. So itulah kenapa nggak ada yang bisa sayang sama kita kecuali si ini. Jadi jangan jadi di luar lah. Ingat, yang di luar adalah refleksi. Oke, teman-teman ya. Dapat ya? Clear ya? Mantap. Lanjut ya? Alright, sip. Nah, bagi orang yang penuh ketakutan, dunia adalah tempat yang menakutkan. Ya. Bagi orang yang penuh amarah, dunia adalah kekacauan. Akibat frustasi dari kekesalan. Bagi orang yang memendam rasa bersalah, dunia adalah godaan dan dosa yang ia lihat di mana-mana. Yo, nih, dosa, godaan. Itu pasti di dalamnya banyak rasa bersalah tuh. Dikit-dikit takut, dikit-dikit. Banyak godaan, nggak mau tergoda. Itu pasti banyak bersalah di dalamnya. Feel di mana kita merasa bersalah. Jadi aja kita benci sama dunia. Habis gitu mikirnya gini lagi, nggak apa-apa aku di dunia sengsara. Yang penting nanti di akhirat. Nah, gimana? Sekarang aja nggak beres, apalagi nanti gitu. Habis gitu julid lagi sama tetangga, nggak apa-apa lah, dia duniawinya enak, tapi belum tentu akhiratnya nanti masuk surga. Tahu dari mana coba? Nah, itu kejulidan religius biasanya. Ya, anyway, nggak boleh baper ya teman-teman ya, karena fakta masalahnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, saya ulang. Berarti faktor X itu adalah ekspresi dari dalam. Ya. Jadi begitu faktor eksternal adalah refleksi dari dalam. Saya ulang sekali lagi ya teman-teman, ini penting sih. Aduh, kenapa lagunya jadi gini ya? Oh, saya lupa untuk diulang-ulang. Sorry. Nah, ini lagu paling enak buat belajar sih. Semakin besar ketakutan yang kita simpan, semakin persepsi kita tentang dunia diubah menjadi pengharapan yang menakutkan. Bagi orang yang penuh ketakutan, dunia adalah tempat yang menakutkan. Bagi orang yang penuh amarah, dunia adalah kekacauan. Akibat frustasi dan kekesalan. Bagi orang yang memendam rasa bersalah, dunia adalah godaan dan dosa yang ia lihat di mana-mana. Ya. Apa yang ada di dalam diri mewarnai dunia kita. Nih, punch point.
Jadi warna di luar tergantung warna di dalam. Kalau teman-teman pakai kacamata hijau, ya semuanya jadi hijau. Begitu ketemu teman, kenapa muka lu hijauan? Ya. Terus teman yang ngomong, buka dulu kacamatanya dong. Kalau kamu udah ngebuka kacamata, kamu akan melihat aku ini indah. Apa maksudnya? Kenapa kita bisa menilai, julid, mengkategorikan? Karena kita pakai kacamata konsep kita. Dan kalau kita ngelepas semua konsep, negative thinking, yang kita lihat hanyalah keindahan. Bukankah ketika kamu melihat seseorang itu sangat indah, kamu melihat Tuhan di situ? Yang kamu lihat Tuhannya, bukan sosoknya. Tapi karena sosoknya adalah wujud, maka kamu melihat wujud yang isinya adalah kasih sayang Tuhan gitu. Jadi begitu saya terpesona dan saya amazed kepada siapapun, saya amazed sama isinya, bukan orangnya. Ini yang nggak penting, dalamnya yang penting. Betul nggak? Maka kalau kita udah mulai bisa membedakan mana fisik dan mana isi, saya hanya akan amazed dengan siapa penciptanya gitu. Dan saya tahu bahwa itu adalah bagian dari manifestasinya dia. Bentuknya apa? Kasih sayang Tuhan. Gitu. Ya. Oke. Nah jadi saya ulang ya. Ini penting banget nih teman-teman. Ada di dalam diri mewarnai dunia kita. Ya. Apa yang mewarnai? Diwarnai. Jadi yang di luar tuh Nah, karena kita jarang latihan ngelihat isinya, kita ngejudge mereknya. Ah, dasar kamu orang ini, itu. Padahal yang kita lihat dan aku, dua-duanya kasih sayang yang sama gitu. Betul nggak? Nah ini kalau nggak dilatih kan nggak bisa. Apalagi udah terpapar sama dogma, doktrin, pengajaran, ilmu dari figur otoritas, orang tua, lingkungan. Gitu. Anyway, ya. Sekali lagi ya teman-teman ya, karena ini penting banget. Boleh ya? Sekali lagi ya, nggak bosan ya? Sekali lagi aja. Sekali lagi. Ya, sekali lagi ya. Oke. Semakin besar ketakutan kita yang kita simpan, semakin persepsi kita tentang dunia diubah menjadi pengharapan yang menakutkan. Oke? Bagi orang yang penuh ketakutan, dunia adalah tempat yang menakutkan. Bagi orang yang penuh amarah, dunia adalah kekacauan. Akibat frustasi dan kekesalan. Bagi orang yang memendam rasa bersalah, dunia adalah godaan dan dosa yang ia lihat di mana-mana. Apa yang ada di dalam diri mewarnai dunia kita. Jika kita melepaskan rasa bersalah di dalam diri kita, kita akan melihat dunia nan lugu dan indah. Namun, orang yang menyimpan rasa bersalah hanya akan melihat kejahatan di dunia. Aturan dasarnya adalah kita berfokus pada apa yang kita tahan. Loh, ini dalam banget sih. Kita berfokus terhadap apa yang kita tahan. Semakin posesif, semakin takut kehilangan. Semakin mengontrol, semakin takut untuk kehilangan. Semakin pengen perfect, pengen sempurna, semakin takut untuk tidak terjadi. Betul nggak? Maka, mending gak bagus dikit daripada nunggu perfect tapi terjadi. Ini nunggu perfect dulu nih, nggak jadi-jadi. Kenapa? Overthinking masalahnya. Gitu. Ini punchline-nya keren banget nih, sekali lagi ya. Aturan dasarnya adalah kita berfokus pada apa yang kita tahan. Artinya, yang kita tahan itu jadi sesuatu yang akan memberatkan gitu. So that's why we need to letting go. Letting go, gitu. Ya. Stres muncul dari akumulasi tekanan, perasaan-perasaan yang kita tertahan. Tekanan tersebut mencari jalan keluar. Tekanan tersebut mencari jalan keluar. Dan karenanya peristiwa-peristiwa eksternal hanya memicu apa yang selama ini kita tahan, baik secara sadar ataupun tidak. Ngerti ya sekarang ya? Semua urusannya adalah apa yang ditahan. Oke? Energi perasaan kita yang tersumbat muncul kembali melalui sistem saraf otonom kita dan menyebabkan perubahan patologis yang mengarah pada penyakit. Oke? Perasaan negatif serta-merta menyebabkan hilangnya 50% kekuatan otot tubuh dan juga mempersempit visi kita, baik secara fisik maupun mental. Oke? Stres adalah reaksi emosional kita terhadap faktor pencetus atau stimulus
Stres ditentukan oleh sistem keyakinan kita dan tekanan-tekanan emosional yang terkait dengan sistem keyakinan tersebut. Teman-teman, hati-hati dengan sistem keyakinan kalian. Jangan-jangan sistem keyakinan kalian dan saya itu hanya dapat dari dongeng, cerita, dogma, doktrin. Hati-hati aja. Dan nanti ini kaitannya sama religius nanti. Agama salah satunya. Hati-hati loh. Ya. Karena orang yang religius belum tentu punya moral yang bagus. Itu penting. Karena concernnya adalah penting untuk kita sangat berhati-hati sama keyakinan kita gitu. Ya makanya jangan ketipu sama hal-hal gitulah. Ya. Jangan gimana ya. Ya kita tertutup gara-gara figur otoritas gitu misalnya. Gara-gara yang ngomong figur otoritas main yakin aja. Iya kan menurut, yang ngomongnya juga manusia loh. Ingat ya, guru itu artinya cahaya, bukan orangnya. Tapi cahaya yang dititipkannya. Jadi bukan sosoknya yang penting sebenarnya. Sebenarnya ya. Tapi poinnya adalah kesadarannya. Ya, ini penting nih. Stres ditentukan oleh sistem keyakinan kita dan tekanan-tekanan emosional yang terkait dengan sistem keyakinan tersebut. Makanya gunakan akal gitu. Jangan pokoknya katanya gitu. Ya. Maka bukan stimulus eksternal yang menyebabkan penyebab stres, melainkan tingkat reaksi kita. Semakin kita berpasrah, semakin kita terhindar dari stres. Bencana akibat stres hanyalah akibat dari emosi-emosi kita sendiri. Efektivitas pelepasan dan berkurangnya respon tubuh terhadap stres nanti akan ada bahasannya sendiri. Oke. Banyak program penurunan stres yang ditawarkan saat ini seiring kehilangan poin pentingnya. Mereka mencoba meringankan efek pasca stres daripada menghilangkan penyebab stres itu sendiri. Atau mereka berkonsentrasi pada peristiwa-peristiwa eksternal. Ini seperti mencoba menurunkan demam tanpa memperhatikan infeksi yang menyebabkannya. Ayo. Ngaca, mukanya jelek, yang diganti kacanya. Makanya muka itu bukan dikasih filter, dirawat ya. Jangan diganti kacanya. Beli kaca baru, ngaca lagi, jelek, pecahin lagi kacanya. Ngelihat di kaca, cemberut. Tapi yang di gini-giniin mulutnya yang di kaca gitu. Betul nggak? Berarti kaca sebagai refleksi, tergantung gimana aku. Aku senyum, dia senyum. Aku mukanya merengut gitu, dia juga ikut merengut. Nah berarti sekarang, maaf ya, jangan-jangan banyak ngeganti kaca sih gitu. Tapi nih, si ininya nggak diberesin gitu. Pakai efek boleh lah. Kacanya bosan. Gitu ya. Oke ya teman-teman ya. Dapat ya. Nah, nanti kita bahas tentang kesadaran kaca, refleksi. Kalau kita udah ngaca, yang asli yang mana sih? Makanya nanti kita ngerti bahwa ada statement the image of God gitu. Imago Dei. Begitu kamu bercermin, refleksi itu menentukan apa yang di depan cermin. Maka perubahan tidak pada cerminnya, bukan ngeganti kacanya, tapi merubah refleksinya. Oke nggak nih sampai sini? Ini kalau diam-diam gini tuh curiga sih, antara ngerti banget sama bingung gitu. Oke, ini mana sih? Ini apa ya? Oke, salah. Bentar teman-teman. Coba ini ada di tag katanya konten Anda adalah konten rekaman. Ini gimana mau rekaman, ini gerak-gerak ya? 1, 2, tuh. Tar ya, ini saya harus ini dulu. Apa sih ini? Oh, curiga nggak harulang, bener. Bisa jadi ya, harus sambil senam ngomongnya supaya ini dianggap. Oh, nggak gerak kali ya, tadi gini baca. Wah, bener. Oh, suaranya kayak rekaman. Kayaknya harus pakai gini ya. Jadi gini teman-teman, ini bukan rekaman ya, ini asli ya. Admin TikTok dengerin baik-baik, ini aku lagi ngomong. Kamu harus tahu kalau aku lagi ngomong asli, ngerti nggak? Ya kamu harus ngerti. Karena kalau kamu nggak ngerti, kamu berarti nggak mau denger ya, gitu kira-kira ya.
Tapi kan kalau kita ngerti, Maksudnya apa? Kan Didi nggak tahu maksudnya. ya nggak gitu juga. Kamu harus ngerti gitu kira-kira. Tapi kan ini jadi ada notifikasi supaya berhenti. Nah udah, supaya dianggap dulu beneran ya. Gitu kira-kira ya. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Teman-teman, menarik nggak ya? Aduh, ini saya tuh mau ngomongin the world of illusion. Ntar aja lah. Ntar aja ya. Ntar aja kita bicara itu. Oke, kita ulang ya. Kita ulang dari sambil salto. Sambil salto. Oke. Banyak program penurunan stres yang ditawarkan saat ini seiring kehilangan poin pentingnya. Aku udah healing tapi aku nggak sembuh. Iya. Kamu ngerubah buahnya tapi akarnya nggak diberesin. Gitu. Ya. Nah, jadi mereka mencoba meringankan efek pasca stres daripada menghilangkan penyebab stres itu sendiri. Atau mereka berkonsentrasi pada peristiwa-peristiwa eksternal. Ini seperti mencoba menurunkan demam tanpa memperhatikan infeksi yang menyebabkannya. Misalnya, misal ya, ketegangan otot adalah akibat dari kecemasan. Oke? Ketakutan, amarah, rasa bersalah. Pelatihan teknik relaksasi otot hanyalah memiliki manfaat yang sangat terbatas. Pelatihan teknik relaksasi otot hanyalah memiliki manfaat yang sangat terbatas. Alih-alih, akan jauh lebih efektif jika kita menghilangkan sumber stres yang mendasarinya, yaitu amarah, ketakutan, rasa bersalah, atau perasaan-perasaan negatif lain yang ditahan atau ditekan. Gerak menurunkan emosi, tapi akarnya nggak dicabut. Gerak diulang-ulang, tidak menyelesaikan sumbernya. Jadi jangan jadikan gerak sebagai pelarian. Gerak penting, tapi bukan pelarian. Banyak yang melarikan diri sih sebenarnya. Gimana kalau akarnya itu sumber suaminya sendiri? Suami memang akan selalu menjadi sumber teman bertumbuh yang sangat baik, terbaik dalam hidup. Contoh. Bagus ya, kita kasih contoh. Lagi stres, saya selalu bilang, teman-teman kalau lagi bad mood, lagi stres, gerak. Mau olahraga, nyanyi, nyuci kamar mandi, nyikat kamar mandi, terserah deh. Kerjain aja, gerak aja. Nah, ketika kita gerak, volume energinya turun. Habis itu feel good. Tapi kalau itu dilakukan ulang-ulang, akarnya nggak diberesin, gerak terus nggak akan menyelesaikan gitu. Gitu ya. Gimana kalau sumber toksiknya suami? Ya maaf ya, pasangan pasti sumber toksik bagi siapapun. Karena pasangan adalah karma terbesar dalam hidup. Gitu. Intinya gitu. Nah nanti kita bahas. PR besar hidup tuh pasangan, anak, orang tua. Udah. Itu paling besar. Circle 1. Teman-teman, Adam anaknya berantem. Nuh, istri anaknya ribet. Ibrahim ribut sama bapaknya. Musa ribut sama bapak tirinya. Ya. Jadi problem keluarga itu adalah problem seumur hidup. Jadi kalau sekarang ada orang ngomong, aku punya masalah keluarga, ini dari zaman Adam juga udah ada, klasik masalahnya. Ini dapat nggak maksudnya? Gitu ya. Gautama benar, that's it. Buddha juga kabur dari rumahnya. Gitu. Jadi udah terima aja. Tapi nanti ada batasan memang, ada. Ya ada. Dan kalian nggak bisa milih pasangan sih sebenarnya. Ya dipersatukan kok gitu. Mau gimana pun nggak bisa. Karena itu bagian dari soul journey. Wah. Ntar kapan-kapan kita bahas hakikat pernikahan gitu ya teman-teman ya. Ini kalau dilanjutin jadi ceramah nikah masalahnya ya. Sip ya. Anyway, kira-kira saya mau lanjut lagi dikit lagi. Karena jam 1 ada kelas, jadi prepare next 30 minutes ya, bentar lagi. Teman-teman sampai sini oke? Ini saya mau ngasih contoh terakhir, habis gitu kita closing, recap. Aman? Oke aman ya? Sip. Mantap. Alright. Terakhir ya, Bisi bosan ya, jam 7 nonton, jam 10 nonton. Ntar bosan lagi. Yang penting bertahap, pelan-pelan tapi dapat gitu. Alright, let's go. Ya, misalnya. Enggak deng, saya ulang dikit lagi ya dari paragraf terakhir ya. Paragraf terakhir. Banyak program penurunan stres yang ditawarkan saat ini sering kehilangan poin pentingnya.
Mereka mencoba meringankan efek pasca stres daripada menghilangkan penyebab stres itu sendiri, atau mereka berkonsentrasi pada peristiwa-peristiwa eksternal. Ini seperti mencoba menurunkan demam tanpa memperhatikan infeksi yang menyebabkannya. Misalnya, ketegangan otot adalah akibat dari kecemasan, ketakutan, amarah, dan rasa bersalah. Pelatihan teknik relaksasi otot hanya memiliki manfaat yang sangat terbatas. Alih-alih akan jauh lebih efektif jika kita menghilangkan sumber stres yang mendasarinya, yaitu amarah, ketakutan, rasa bersalah, atau perasaan-perasaan negatif yang lain yang ditahan dan ditekan. So, mulai perhatikan apa yang banyak ditekan. Dan apa yang banyak ditekan itu yang akan membuat realitas yang keluarnya menjadi sebuah hal yang terjadi. Faktor eksternal itu bukan, dalam tanda petik, yang membuat kita marah, tapi yang ditekan itulah yang membuat di luar diri kita menjadi tidak baik, gitu kira-kira. Oke, teman-teman, got it? Dapat? Dapat ya? Nah, ya nanti jam 8 kita ada live juga ya, jam 8 malam. Nggak tahu yang jam 1 bisa di live-in nggak ya? Enggak sih kayaknya. Ngabuburit ada sih kayaknya nanti, seperti biasa ya, jam 5 gitu. Nanti jam 8 kita ketemu Rio Hasan, Dok Des. Nah. Oke, teman-teman dapat ya. So, mudah-mudahan dimanapun teman-teman dapat apa yang dipelajari. Tapi intinya mudah-mudahan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Nah, sekarang sebelum kita praktek ya, kan harus ada prakteknya. Coba dong teman-teman tulis beberapa kalimat pelajaran apa yang aku dapatkan hari ini dari chapter Letting Go yang barusan kita pelajari. Sok, ditulis buat evaluasi. Yo, dapat apa? Simpel-simpel aja. Melepaskan, nice. Sabar, nice. Nahan amarah, oke. Lebih harus ikhlas, oke. Realita, yes. Apa yang terjadi di dalam mewarnai di luar. Itu benar ya, itu punch point banget, benar. Yes. Ih, mantap. Sih ini kalau belajar interaksi, pada belajar benar sungguh-sungguh tuh, kita sama-sama naikin ini loh, naikin vibrasi gitu. Kan seru ya kita belajar. Oke teman-teman, thank you ya responnya. Very nice. Itu buku apa? Ini buku Letting Go, bukunya David Hawkins. Kalau yang mau beli. Nah, tapi biasanya dibeli aja sih, nggak dibaca. Biasanya. Dipajang gitu banyak bukunya. Baca enggak, makanya saya bacain gitu. Beli di mana banyak. Dicari aja Letting Go. Di TikTok Shop juga kayaknya ada deh. Oke ya, teman-teman ya. Mendingan dengerin. Nah, ya udah, nggak apa-apa. Beli enggak, baca enggak, denger kan dapat juga isinya ya. Tapi ingat, yang saya sampaikan itu racikan saya. Teman-teman racik sendiri. Ya, jangan jadi second hand people. Cuman ikut-ikutan gitu. Racik sendiri. Oke, teman-teman ya. Ini tadinya mau praktek, kita praktek bentar lah ya. Masih ada, oke? Masih mau sebentar lagi, oke? 10 minutes gitu. Nah, sekarang yang lagi dalam kondisinya apapun, teman-teman penting untuk duduk nyaman. Ya, duduknya sedikit tegap, santai. Ayo duduknya enakin dulu. Catatannya siapin, kertasnya siapin. Ini latihan kita ulang-ulang ya. The Power of Now nanti ya, habis tamat buku ini ya, kita nanti ke Eckhart Tolle. David Hawkins, Eckhart Tolle, Joe Dispenza, Greg Braden, banyak lah teman-teman. Kita belajar lah pokoknya ya. Pokoknya jangan lelah belajar aja. Ternyata aku belum ikhlas, bagus tuh mulai disadari. Ternyata aku nyebelin ya, bagus tuh. Ternyata aku pelit, bagus. Ya. Buku Hukum Langit, buku Hukum Langit nanti ya kita bahas ya. Frekuensi dan vibrasi nanti kita bahas, Belum masuk ke situ. Macam ada yang lepas dari itu, mantap. Nice. Oke, teman-teman, duduk santai, relax, dengerin saya baik-baik ya. Sok santai dulu, relax. Tangannya lepasin dari chattingan. Yuk kita belajar kerjasama. Gak boleh ada yang komen. Nah, lepasin dulu. Kita mulai kalau benar-benar komennya udah 0 ya. Nah, lepasin dulu. Nah, bagus. Sip ya. Dilarang komen. Dengerin baik-baik. Nggak boleh komen dulu. Lepas. Pas. Ya, dah, sip. Dah, nanti komennya habis ini. Ya. Nah, ini latihan ya. Latihan dah, sip. Hup.
Diem. Diem. Dah. Sip. Nah, sekarang gini teman-teman. Kita tahu bahwa kita banyak yang ditahan di dalam. Banyak sesuatu yang ditahan. Sekarang teman-teman ambil waktu 2 menit. Ya, 2 menit aja, jangan lama-lama. Nanti saya kasih clue-nya. Teman-teman diam sebentar. Tangannya boleh gini. Sok tangannya simpan di dadanya masing-masing. Matanya boleh dipejamkan. Relax sebentar, rasain. Dan teman-teman, benar-benar rasain apa sih yang per saat ini berat banget aku rasain. Apa sih yang per saat ini aku gak nyaman banget, gak enak banget. Silakan, rasain itu. Rasain. Dapetin. Jujur aja. Jujur aja. Ya, jujurnya kan sama diri sendiri, gak ada yang tahu, gak apa-apa. Jujur aja. Apa yang membuat aku berat? Mau itu pasangan, orang tua, anak. Lepasin dari stigma-stigma. Aku tuh gak boleh gini deh. Lepasin. Ya. Ayo, dirasain. Dah. Sekarang teman-teman, boleh dibuka matanya. Dan tulis apa yang paling dirasa berat yang barusan dirasain. Tuliskan dalam sekitar beberapa kalimat aja. Aku sedang merasakan berat tentang ini karena ini itu. Silahkan ditulis. Tulis ya. Nggak boleh diketik di handphone gitu, jangan. Ditulis pakai bolpen dan ditulis di kertas. Silahkan. Tulis. Nggak usah terlalu panjang. Yang penting emosinya keluar. Yang penting ditransfer emosinya ke tulisan. Oke, ditulis. Dah, kalau udah selesai ditulis, baca lagi pelan-pelan tulisan sendiri itu. Baca lagi pelan-pelan tulisan sendiri itu. Udah. Dan kalau udah dibaca, bacanya pakai hati ya, rasain, dibaca lagi. Dan dengan semua keikhlasan hati kita, bilang ke tulisan itu, terima kasih. Diulang lagi, terima kasih. Diulang lagi, terima kasih.